Assalamualaikum, halo semuanya. Pada konten kali ini kita akan memprediksi ya kebangkrutan suatu perusahaan-perusahaan dengan menggunakan pendekatan dari Altman Z-Score. Oke, bagaimana sih mekanismenya? Oke, jadi begini ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara untuk melakukan simulasi perusahaan tersebut itu, apakah masuk dalam kategori uh, cukup baik kinerjanya atau sedang dalam fase mengalami kebangkrutan. Oke, jadi di sini ada dua ya teman-teman untuk perusahaan tersebut dikategorikan untuk perusahaan tersebut bangkrut atau tidak. Di sini dibagi menjadi dua perusahaan. Perusahaan tersebut itu termasuk perusahaan yang manufaktur atau perusahaan non manufaktur. Nah, untuk perusahaan manufaktur di sini rumus yang akan digunakan adalah rumusnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di mana di sini itu Nah, di mana di sini itu nanti kita harus mencari terlebih dahulu beberapa variabel untuk menghitung dari prediksi kebangkrutan perusahaan. Kita menggunakan metodenya metode dari Altman Z-Score, atau di mana Altman Z-Score itu dengan menggunakan rumus Z sama dengan 0,717 dikali X1 plus 0,874 dikali X2. Untuk X1 merupakan rumus dari kita harus mencari terlebih dahulu working capital. Working capital di sini itu bisa dibilang dari total aset lancar yang dimiliki perusahaan dikurangin dengan utang lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Terus dibagi dengan total aset, X2-nya laba ditahan perusahaan dibagi total aset, X3-nya di sini itu variabelnya dengan angka konstantanya itu sebesar 3,107 ditambahin dengan variabel X4-nya di sini itu book value equity atau ibaratnya dari nilai ekuitas yang dimiliki perusahaan dibagi dengan total utang yang dimiliki perusahaan, dan X5-nya, sorry ini sepertinya saya kelewat, nanti ada ya di dalam cara perhitungannya, nanti tinggal teman-teman lengkapin lagi ya. Di sini tuh nilai konstantanya sebesar 0,99 dikali dengan hitungan dari variabel X5. Nah, ini untuk perusahaan yang manufaktur. Nah, setelah itu nanti di sini setelah X1, X2, X3, X4 dan X5 sudah didapatkan semua nilai-nilainya. Nah, nanti habis itu nanti setiap masing-masing variabel X ini dikalikan dengan nilai konstantanya masing-masing. Nah, nanti setelah itu dijumlahkan akan dapatkan nilai hasil Z-score. Nah, apabila nilai dari Z-score lebih dari 2,9 menandakan bahwa perusahaan ini itu kinerjanya cukup baik dan bisa dibilang kategori dari kebangkrutannya ini cukup jauh sehingga kategorinya masih aman kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau nilai Z-score-nya di antara 1,23 sampai 2,9 menandakan bahwa perusahaan tersebut ini masuk dalam kategori rawan ya, atau bisa dibilang dalam kategori abu-abu. Nah, sedangkan kalau Z 1,23 di bawah dari 1,23 menandakan bahwa perusahaan ini potensi mengalami kebangkrutannya cukup besar seperti itu. Nah, ini untuk yang perusahaan manufaktur ya teman-teman. Selanjutnya bagaimana kalau untuk perusahaan-perusahaan non-manufaktur? Biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan yang di sektor jasa ya teman-teman. Nah, ini untuk perusahaan non-manufaktur, di sini itu rumusnya, dia konstantanya 6,56 dikali X1, terus ditambah dengan 3,26 dikali X2. Rumusnya teman-teman bisa baca sendiri kembali lagi ya di dalam file ini. Terus habis itu ditambahkan 6,72 nilai konstantanya dikali dengan nilai dari variabel X3 ditambah dengan 1,05 dikali dengan variabel X4. Nah, setelah dijumlahkan sama seperti tadi ya teman-teman, seluruhnya akan dapatkan nilai dari Z-score. Z-score perusahaan tersebut nanti di sini itu setelah itu nanti kita akan kategorikan apakah perusahaan tersebut itu termasuk dalam kategori aman atau tidak. Nah, apabila nilai dari Z-score-nya untuk perusahaan non-manufaktur di sini itu, kalau misalkan nilainya di atas dari 2,6 bahwa menandakan perusahaan tersebut itu kinerjanya tidak mengalami masalah ya, atau bisa dibilang masuknya dalam kategori aman. Nah, sedangkan kalau nilai dari Z-score-nya antara 1,1 sampai dengan 2,6 bahwa perusahaan tersebut ini cenderung akan mengalami kategori rawan ya, atau bisa dibilang masuknya ke zona abu-abu untuk mengalami kebangkrutan. Nah, sedangkan kalau nilai dari kinerja keuangan perusahaan tersebut itu di bawah dari 1,1 untuk perusahaan yang di non-manufaktur, di sini itu menandakan bahwa perusahaan tersebut itu potensi mengalami kebangkrutan. Nah, lalu bagaimana cara untuk melakukan analisisnya? Oke, kita langsung simulasi saja ya. Saya mungkin akan menganalisis atau mensimulasi salah satu perusahaan yang bergeraknya di sektor manufaktur. Di sini kebetulan saya ngambil contoh itu perusahaannya perusahaan Astra Internasional ya, dengan kode sahamnya ASII gitu ya. Teman-teman mungkin sudah cukup familiar ya, perusahaan Astra itu ya perusahaan yang memproduksi sepeda motor, baik itu merek Honda ataupun merek Yamaha. Nah, ini untuk data-data keuangan yang sudah saya dapatkan. Nah, langkah pertama di sini kita mencari terlebih dahulu ya data-data rasio-rasio keuangan untuk mendukung dari mendapatkan nilai Altman Z-score perusahaan tersebut kayak gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini itu untuk kebetulan untuk perusahaan yang saya analisis di sini perusahaan Astra Internasional Indonesia dengan kode ASII, di sini itu perusahaannya termasuk sektor manufaktur ya. Nah, untuk pembeda atau penjelas apa sih perusahaan kalian itu termasuk perusahaan manufaktur atau tidak, nah teman-teman bisa nanti searching kembali lagi ya, baik itu melalui Google atau melalui Gemini ataupun melalui ChatGPT, apakah perusahaan tersebut itu termasuk sektor manufaktur atau bukan seperti itu. Nah,
Di sini kebetulan setelah saya lihat untuk perusahaan yang saya akan analisis ini merupakan perusahaan yang masuk dalam sektor manufaktur. Nah, kita cari terlebih dahulu untuk variabel X1. X1-nya di sini itu kebetulan working capital. Working capital di sini itu bisa dibilang modal kerja yang dimiliki perusahaan. Nah, bagaimana cara rumusnya? Cara rumusnya itu dari total aset lancar yang dimiliki perusahaan dikurangi dengan utang lancar yang dimiliki perusahaan. Nah, nilai dari selisihnya tersebut itu disebut sebagai working capital. Nah, terus lalu dibagi dengan total aset. Nah, berarti nanti kita akan masukkan terlebih dahulu ya. Mungkin biar lebih mudah, teman-teman buat aja dalam bentuk Excel di sini, terus habis itu nanti tinggal disesuaikan data tahun yang sesuai dengan teman-teman cari. Nah, di sini untuk working capital kan rumusnya tadi saya sempat bilang aset lancar yang dimiliki perusahaan, terus habis itu dikurangi dengan utang lancar yang dimiliki perusahaan. Sorry, saya lupa belum nuliskan utang lancarnya. Terus habis itu nanti di sini selisihnya tersebut itu disebut sebagai modal kerja. Nah, terus habis itu variabel lainnya untuk pembaginya di sini itu selain dari modal kerja dibagi dengan total aset. Nah, berarti nanti di sini itu kita masukkan kembali lagi, kita cari nanti total aset yang dimiliki perusahaan. Terus habis itu untuk X1, mungkin di sini untuk X1-nya langsung aja kita masukkan ke dalam rumus. Berarti nanti di sini untuk modal kerja itu dari aset lancar dikurangin dengan utang lancar yang dimiliki perusahaan, dapat hasilnya berapa. Nah, untuk yang variabel X1, rumusnya kan di sini itu working capital atau modal kerja dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Berarti di sini kan modal kerja yang dimiliki perusahaan sudah kita dapatkan ya teman-teman. Berarti nanti rumusnya modal kerja dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Nah, dapatkan nanti hasilnya X1-nya seperti itu tadi ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan mencari terlebih dahulu untuk aset lancar yang dimiliki perusahaan. Kebetulan saya sudah mencari ya teman-teman di di sini dari data keuangan yang dimiliki perusahaan. Di sini saya mendownload laporan tahunan. Jadi di sini itu untuk laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan ini ada dua laporannya, ada laporan keuangan dan ada laporan tahunan. Bedanya apa sih antara laporan keuangan dan laporan tahunan? Untuk laporan keuangan di sini itu hanya berisikan terkait mengenai laporan keuangan yang laporan-laporan terkait mengenai kinerja keuangan yang lakukan perusahaan selama periode yang dimaksud dalam laporan keuangan di dalam laporan keuangan tersebut. Nah, sedangkan kalau laporan tahunan di sini itu bedanya adalah berisi dari seluruh catatan terkait mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan selama periode yang dibuat tersebut. Terus sekaligus juga bagaimana terkait mengenai laporan manajemen. Manajemen itu melakukan apa-apa aja sih yang dilakukan selama satu periode laporan tahunan yang akan dibuat. Misalkan sebagai contoh di sini laporan 2019, berarti di sini itu ada laporan-laporan apa-apa aja sih yang dibuat atau ibaratnya kinerja aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manajemen selama tahun 2019 itu apa-apa aja sih. Nah, itu semuanya dicantumkan di dalam laporan tahunan. Oke, ini langsung saya temukan untuk terkait mengenai laporan keuangan. Nah, ini dia teman-teman ya laporan keuangannya. Oke, yang pertama kita cari itu total aset lancarnya. Oke, total aset lancarnya di tahun 2019 itu sebesar 129.058. 129.058. Terus habis itu di sini utang lancarnya utang lancar di perusahaan itu atau liabilitas jangka pendek di sini itu sebesar 99.962 miliar. Ini karena satuan miliarnya itu tidak dicantumkan langsung nominal angka, berarti nanti kita masukkan ya tetap ya 99.600 saya salah baca kayak 99.962 juta rupiah, bukan 999 triliun. Oke, 99.962 juta. Berarti di sini 99.962. Nah, di sini kita sudah dapatkan ya modal kerja yang dimiliki perusahaan itu sebesar ini tadi ya sebesar 29.096 juta rupiah. Oke, terus untuk total aset yang dimiliki perusahaan di sini itu total aset yang dimiliki perusahaan, total aset kan sama aja ya dari jumlah ekuitas dan ditambahin liabilitas. Di sini itu sebesar 351.958 ya. Ini juga sama seperti total asetnya di sini 351.958. Oke, 351.958. Oke, nah didapatkan untuk variabel X1 yang dihasilkan perusahaan di sini itu untuk variabel terkait mengenai X1-nya itu sebesar ini tadi ya teman-teman 0,08. Nah, di sini kan untuk variabel X1 seperti tadi yang dijelasin itu nilai dari working capital dibagi dengan total aset. Begitu seterusnya juga saya akan mencari terkait mengenai variabel X2 sampai dengan X5 teman-teman. Nah, didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, ini dia ya teman-teman, setelah saya cari data keuangannya, terus setelah itu saya masukkan ke dalam rumus setiap masing-masing variabel di sini tuh, baik itu X1 sampai dengan X5, didapatkan hasil nilai dari Z-score-nya. Di sini setelah didapatkan dari masing-masing variabelnya, nilai dari hasil masing-masing variabel saya masukkan ke dalam rumus seperti tadi yang ada di sini. Untuk yang variabel X1-nya 0,717 dikali dengan X1, di sini itu kita bisa lihat ya, 0,7 kali 717 dikali dengan di sini saya ada di pointer atau di sel nomor F3 ya, di sini itu sebesar yang di sel berwarna biru dikali 0,08, begitu seterusnya sampai dengan variabel X5. Di sini variabel X5 itu sebesar 0, sorry ini kayak saya salah membaca ya atau salah menulis, harusnya di sini itu sebesar 0,99.
Nah, ini dia teman-teman, sudah saya sesuaikan untuk variabel X5-nya. Di sini itu nilai konstantanya sebesar 0,99, dapatkan hasilnya Z-score-nya itu sebesar 1,52. Nah, jika diambil berdasarkan dari rumus di sini itu, kalau misalkan 1,52 berarti nilai Z-score-nya itu antara nilai 1,23 sampai 2,9. Nah, berarti di sini masuknya dalam kategori abu-abu ya, atau dalam kategori rawan. Nah, berarti nanti tinggal kita tuliskan di sini masuknya dan tergolong dalam kategori rawan untuk data kinerja keuangan di tahun 2019 seperti itu. Nah, begitu juga seterusnya saya akan mencari dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Setelah didapatkan untuk nilai Z-score-nya, di sini itu setiap masing-masing tahun, di sini itu untuk perusahaan ASI di tahun 2020 sebesar 1,69, sampai dengan tahun 2023 itu sebesar 2,39. Nah, jika dibandingkan masuk ke dalam kategori, berarti di sini itu untuk tahun 2020, di sini itu ini ya tahun 2020, di sini itu 1,69 itu berarti di bawah dari antara 1,23 sampai 2,9, berarti termasuk kategori rawan. 2,37 juga sama ya, masuk kategori rawan. 2,55 juga sama kategori rawan, dan sampai tahun 2023 juga masih masuknya kategorinya rawan karena ini belum mencapai di atas dari 2,90. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk Altman Z-score dari perusahaan Astra International dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Nah, selanjutnya bagaimana sih untuk membuat kurva normal dari Altman Z-score dari perusahaan Astra International di sini? Mungkin di sini kita akan buat ada beberapa video selanjutnya ya, teman-teman bisa telah di video selanjutnya berikut ini. Nah, ini adalah distribusi Gauss. Jadi distribusi Gauss merupakan salah satu dari distribusi normal yang berasal dari distribusi dengan pengubah acak kontinu. Distribusi Gauss merupakan distribusi yang secara luas banyak digunakan dalam berbagai penerapan. Distribusi Gauss atau normal juga merupakan distribusi kontinu yang mensyaratkan variabel yang diukur harus kontinu, misalkan tinggi badan, berat badan, skor IQ, jumlah curah hujan, hasil ujian, dan lain sebagainya. Nah, ini formula atau PDF, probability density function dari distribusi Gauss ya, yang terkenal juga dinamakan dengan distribusi normal. Jadi nanti definisinya dilihat ya, apa itu namanya, simbol-simbolnya di sini. Nah, ini simbol-simbolnya di sini ya. Untuk pi sama dengan 3,14 sekian ya. Kemudian sigmanya adalah simpangan baku, mu-nya adalah nilai rata-rata, kemudian Euler ini adalah konstanta Euler yaitu 2,71828, di sini sudah dibulatkan. Kemudian X adalah pengubah kontinu yang daerah jangkauan nilainya dari min hingga sampai hingga. Nah, ini distribusi normal baku. Nah, distribusi normal baku ini notasinya, nah ini Z sama berdistribusi normal baku yaitu dengan rata-rata 0 dan simpangan bakunya adalah 1. Tabel distribusi normal baku ini kurang tabel ya, nanti ya membaca tabel distribusi normal baku sudah saya berikan ya di buku juga ada, nanti Anda bisa juga searching, tapi mungkin bisa pakai yang di buku ya. Oke, jadi kalau distribusi normal baku nanti dilihat di apa itu namanya, di tabelnya. Jadi kalau dicari Z sama dengan 0,23, maka kita lihat yang dua angka di depan ini dulu. Nah, 0,2. Nah, itu kita cari di sininya, di bawah ini. Nah, 0,2. Kemudian untuk yang tiganya, belakangnya 0,2 ini, yang tiganya ini kita cari di bagian yang horizontal. Nah, ini ya 3. Yang vertikal, ini yang horizontal ya. Sehingga nanti akan ketemu 0,0910. Nah, ini contohnya antara antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,25. Berarti kalau digambar kurvanya nanti akan ini 0. Kemudian kalau 125 kan kalau kita buat garis bilangan di sini 1,25 kan di sini. Nah, ini kan antara 0 dan 1,25. Berarti kan di sini ya. 0-nya mulai dari sini ya. Nah, ini nanti kalau negatif berarti ke sini. Kalau negatifnya ya. Berarti ini yang di hasil ya.
bagaimana mencarinya? Nah, kalau ada 0 sampai 1,25 langsung saja kita cari. Yang pertama kita lihat tadi apa? 1,2-nya ya, 1,2-nya. Berarti kita lihat di sini 1,2 di sini. Kemudian kita lihat belakang 1,2 berarti ada 5 ya. Berarti kita bisa lihat di sini. Ini ya. Nah, ini ya. Nah, berarti Z antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,25, berarti maka luas daerah yang dicari adalah daerah yang diarsir, yaitu 0,3944, atau kalau dalam bentuk persentase ya berarti 39,44% ya. Tapi sebenarnya itu probabilitas, tapi nggak apa-apa, nanti nulisnya gini ya, berarti luas 0 Z antara 0 sampai 1,25 adalah 0,3944. Oke. Nah, berarti kalau antara yang nomor 2 ini dilihat yaitu Z antara min 2,13 dan 0. Jadi kalau kan nggak mungkin ya 0 sampai min 2,13 kan nggak mungkin. Berarti kan harusnya min 2,13 sampai dengan 0. Sininya 0 ya, pasti tengah-tengahnya adalah 0. Berarti yang dicari adalah daerah yang diarsir ini. Nah, ini nanti yang dicari adalah luas min 2,13 Z ini 0, berarti berapa? Nah, antara oke, ini ya. Berarti hasilnya adalah luasnya adalah 0,4834 ya. 0,4834 ya. Nah, luas itu sama dengan, karena dia juga sama dengan yang nilai positif, oleh karena itu yang kita juga bisa menggambarkan, tapi harusnya gambarnya seperti ini ya. Nah, karena dia sama dengan yang positif, nanti mungkin gambarnya untuk yang positif seperti ini. Di sini 0, dan di sini 2,13. Oke, nanti harus bisa gambar kurvanya ya. Kemudian yang antara min 1,73 dan 2,51. Nah, berarti kita harus gambarkan dulu. Di sini saya buat, kalau buat garis bilangan berarti ini kan mulai dari 0, ini min 1,73 dan yang di sini 2,51. Karena antara ya berarti yang diarsir adalah semuanya. Nah, karena kita tidak punya informasi ini sampai sini, berarti kita harus cari yang Z, luas Z antara 0 min 1,73 sampai dengan 0 dan 0 sampai 2,15. Jadi kita bisa tuliskan luas min 1,73 itu berapa, kemudian ditambahkan dengan luas 0 sampai Z antara 0 sampai 2,51. Berarti kalau min 1,73 itu kan sama dengan positifnya 1,73 ya. Berarti kita lihat 1,7-nya, kemudian kita lihat 3-nya. Terus saja di sini 0, 1, 2, 3. Berarti kita lihat di sini 3. Kita tarik di sini, kemudian kita tarik juga di sini. Berarti hasilnya adalah 0,4582 ya. 0,4582. Kemudian untuk 2,51-nya ini 2,5, di sini 0, sini 1 ya, berarti di sini ya 0,94540, 0,4940. Kemudian ditambahkan sehingga diperoleh 0,9522 atau luas antara min 1,73 sampai dengan 2,51 adalah 95,22%. Itu ya. Kemudian saya lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini ini unik ya. Jadi kalian ini harus diperhatikan baik-baik. Nah, ini berarti kurvanya seperti ini. Nah, ini mulai dari 0 ya. Karena ini 0,98 sampai dengan min 2,73 sampai dengan min 0,98, berarti kan yang diarsir yang ini ya. Sedangkan kita hanya punya informasi tentang antara luas ya. Luas antara min 2,73
2,73 Z antara min 2,73 sampai dengan 0, ya kan? Ini ya. Kemudian kita juga punya informasi tabelnya antara ini ya. Kalau saya mau lihat ini, nah ini nah, atau saya seperti ini ya. Nah, kita hanya punya informasi ini, berarti min 0,98, ini Z-nya ini 0, Z antara min 0,98 sampai dengan 0, maka kita harus mengurangkan ya, mengurangkan. Jadi yang pertama kita cari min 2,73, berarti min 2,73, kita lihat di sini 2,7 ya, di sini 0, 1, 2, 3, kita lihat 3 di sini ya, berarti 0,4968, 0,4968. Kemudian yang min 0,98, berarti kita cari 0,9 di sini. Kemudian kita cari 8 ya, di sini. Kita tarik sini, kemudian kita tarik juga di sini ya, sehingga ketemunya 0,3365, 0,3365. Kemudian baru kita kurangkan ya, kita kurangkan, karena kan ini kan irisannya ya kan, sehingga kalau yang 0 min 2,73 sampai dengan 0 ini kan berarti kan semuanya ya, berarti kalau mau cari luas yang diarsir ini ya berarti harus dikurangkan dengan informasi dari luas min 0,98, dikurangkan dengan luas Z antara min 0,98 sampai dengan 0. Berarti nanti ini dikurangkan sehingga hasilnya adalah 0,1603 ya, atau luasnya adalah 16,03%. Oke, semoga bisa dipahami di sini ya. Jadi nanti jangan bingung kapan harus mengurangkan, kapan harus menambah, jadi jangan bingung. Jadi kalau luasnya dari sini, kemudian kita punya informasi 0, seperti yang nomor 3 ini, nah kita punya dua informasi ini, tidak ada yang saling beririsan, maka dicari semuanya, jadi hasilnya adalah ditambahkan. Nah kalau yang ini kan yang dicari irisannya, nah irisannya, jadi kita harus mengurangkan ya. Sebenarnya juga bukan irisannya juga sih, yang dicari kan maunya kan yang ini ya. Nah jadi kita harus mengurangkan dengan yang tidak diarsir ini ya. Jadi yang tidak diarsir ini kan luasnya antara min 0,98 sampai dengan 0. Karena kita punya informasinya yang di tabel adalah 0,98 untuk tabel Z-nya ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah ini kalau bagaimana kalau lebih dari min 1,09. Jadi yang perlu kita ketahui di sini, kurva ini kan membagi dua ya. Jadi di sini, kalau di bukunya karena 4 angka di belakang koma ya, berarti ini 0,5000, atau ini setengah-setengah karena kurva ini nilainya 1 ya. Jadi kalau dibagi dua gini berarti ini 0,5 sebenarnya. Tapi kalau ini saya menyesuaikan karena ini semuanya di belakang koma, jadi ini saya buat 4 angka di belakang koma, jadi 0,5000. Atau boleh disebutlah 0,5 ya. Berarti 1,98 kan berarti di sini ya min 1,09, berarti kan di sini ya. Kemudian lebih dari ya, berarti kan yang dihasilkan semuanya. Nah, semuanya sini sampai sini. Sedangkan kita hanya punya informasi ini sampai dengan ini. Nah, berarti bagaimana caranya? Caranya adalah luas min Z antara min 1,09 ya kan, ini sama dengan berapa? Min 1,09, min 1,09 berarti di sini ya 1,0, berarti yang ini kalau saya mau tuliskan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti di sini ya 0,3621, 0,3621. Kemudian kita juga punya luas. Nah ini menuliskannya adalah langsung ya nanti ya, ini ya langsung. Jadi ini maaf, ini nanti nulisnya gini ya. Nah ini kan ini kita cari luasnya ini dulu. Nah tapi nanti kalau mau cari luas
Nah, luas Z lebih dari min 1,09, maka sama dengan luas Z antara min 1,09 ditambahkan dengan 0,5 ribu. Jadi luasnya ini ya, 0,3621 ditambah 0,5 ribu. Jadi berapa? 0,8621 ya, 0,8621, atau dengan kata lain adalah 86,21%. Nah, bagaimana dengan Z lebih dari, nanti ini diluruskan gitu ya. Nah, ini kotakannya ini 0. Nah, sedangkan 1,96 kan di sini. Tapi yang dicari adalah lebih dari 1,96. Berarti kan yang di di sini ya. Sedangkan kita punya informasi 0,5 ini sampai sini ya, 0,5 ribu, sama informasi dari tabelnya adalah 0 sampai 1,96. Berarti kan untuk mencari luas yang di atas adalah 0,5 ya, semuanya ini dikurangkan dengan luas yang tidak di, maksudnya yang ini, nah, yang tidak diarsir ini ya, nah, dikurangkan. Berarti nulisnya adalah luas Z lebih besar 1,96 adalah satu di bawah ya, adalah 0,5 ribu dikurangi dengan, nggak cukup ya, nanti ditulis sendiri yang bagus. Ini karena saya harus tampilkan apa tuh namanya, tabelnya, jadi supaya paham. Jadi ini space-nya juga agak kecil ya. Berarti 0,5 ribu dikurangi dengan luas Z berada di antara 0 sampai 1,96. Berarti 0,5 ribu dikurangi dengan 1,96 dari mana? Dari mana? Nah, ini 1,9. Nah, itu kita lihat di sini ini 6-nya. Nah, nanti supaya nggak jauh-jauh ya. Nah, ini berarti dikurangkan dengan 0,4750 ya. 0,4750. Sama dengan berapa? 0,0250 atau 2,5%.